Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 1901028 dari kelompok 3. Ingin menjelaskan tentang patofisiologi sistem pernafasan. Baiklah, sistem pernafasan merupakan proses terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh organisme. Fungsi pernafasan ini mensuplai oksigen ke dalam sel-sel jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi dan dihasilkannya energi. Sistem pernafasan ini dimulai dari hidung. Jadi hidung ini memiliki dinding-dinding yang ada berbulu, berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Kemudian menuju ke faring. Jadi faring ini merupakan tenggorokan bagian atas untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. Kemudian laring. Laring ini memiliki dua pita suara yang membuka saat dia bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Kemudian ada trakea, ini untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Kemudian menuju ke bronkus, lalu ke bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Ini digunakan untuk menyalurkan udara ke alveoli, dan juga ini gunanya untuk membesar kecilkan jumlah udara yang masuk ataupun keluar. Kemudian terakhir ke alveolus. Alveolus ini merupakan kantong-kantong kecil di dalam paru-paru, tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi patofisiologi sistem pernafasan ini ada 3. Yang pertama ada asma, COPD. COPD ini adalah chronic obstructive pulmonary atau penyakit paru obstruktif kronik ya. Kemudian emfisem atau emfisema. Jadi yang pertama itu ada asma. Asma ini merupakan kata yang berasal dari Yunani yang arti terengah-engah. Jadi didefinisikan sebagai suatu penyakit yang heterogen yang dikarakteristir oleh adanya inflamasi kronis pada saluran pernafasan. Hal ini ditentukan oleh adanya riwayat gejala gangguan pernafasan seperti mengi. Mengi ini seperti siulan bernada yang tinggi yang muncul pada saat bernafas. Jadi ada suara kecil pada saat kita bernafas itu. Nafasnya terengah-engah, kemudian dada terasa berat atau tertekan, batuk yang memiliki variasi waktu dan intensitasnya sendiri gitu. Diikuti dengan keterbatasan aliran udara ekspirasi yang bervariasi. Klasifikasi asma, jadi ada 4. Ini ada intermittent, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Jadi intermittent itu gejalanya kurang dari 1 kali seminggu. Gejala asma pada malam harinya kurang dari 2 kali sebulan. Serangannya itu singkat dan tidak mengganggu aktivitas. Nilai FEP1 itu tuh lebih dari 80% dari nilai prediksi. Variability-nya itu kurang dari 20%. Nilai FEP1 itu maksudnya adalah volume ekspirasi paksa detik pertama. Jadi maksudnya itu adalah volume udara yang dikeluarkan selama detik pertama pemeriksaan KFP gitu. Persisten ringan itu gejalanya lebih dari 1 kali serangannya, tapi kurang dari 1 kali sehari. Eksaserbasi dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Eksaserbasi itu merupakan kondisi di mana gejala penyakit parunya ini sangat buruk gitu ya. Gejala asma pada malam harinya lebih dari 2 kali sebulan. Nilainya lebih dari 80% dari nilai prediksi. Kemudian persisten sedang. Ini gejalanya tiap hari. Gejala asma malamnya lebih dari 1 kali seminggu. Eksaserbasi mengganggu aktivitas dan tidur. Nilainya lebih dari 60% tetapi kurang dari 80% nilai prediksi. Variability-nya lebih dari 30%. Kemudian persisten berat, gejalanya itu berkepanjangan. Eksaserbasinya itu sering, gejala asma malamnya itu sering, aktivitas fisiknya terbatas. Dan nilainya kurang dari 60% nilai prediksi.
variability-nya itu lebih dari 30%. Etiologi penyebab asmanya itu ada polusi. Polusinya bisa polusi udara, polusi dari pabrik gitu. Kemudian hewan, ini dari bulu-bulu kucing atau bulu anjing gitu. Kemudian debu, kemudian bahan kimia, kemudian dari tabiat, kemudian infeksi, ya, ada heredity atau turun temurun. Misalnya ada orang tuanya atau keluarganya yang dulunya asma, jadi dia ikut gitu ya. Kemudian dari faktor makanan. Kemudian gejala-gejala asma ini sering batuk, kemudian sesak napas, mudah lelah, mengi kayak tadi ya, siulan kecil pada dalam tubuh yang timbul, kemudian flu, alergi, nyeri dada, kemudian sulit tidur karena sesak tadi. Kemudian gejala dan tanda. Gejala asma terjadi ketika lapisan saluran udara membengkak dan otot-otot di sekitarnya mengencang. Lendirnya kemudian mengisi saluran udara, selanjutnya mengurangi jumlah udara yang bisa dilewati. Kondisi-kondisi ini kemudian membawa serangan asma seperti batuk dan sesak di dada, suara mengi, dan sulit bernafas lega. Pada kasus yang parah, gejala asma itu bisa meliputi seperti kesulitan untuk berbicara, makan, tidur karena sesak napas itu. Kemudian bibir, ujung-ujung jari dan tangannya bisa seperti membiru gitu. Kemudian jantungnya berdebar-debar, tampak lemas, lesu, dan pusing yang tidak kunjung hilang. Gejala khas asma ini semakin parah dan sering, sehingga inhaler pun tidak mampu meredakan gejala yang ada. Kemudian faktor risiko asma. Jadi faktor yang pertama itu ada genetik ya, seperti yang dibilang tadi, turun temurun, orang tuanya dulunya asma gitu, jadi dia akhirnya terbawa seperti itu. Kemudian alergen atau pemicu alerginya, kemudian stres, kemudian makanan, terus infeksi virus ya. Kalau sekarang virus corona gejalanya seperti asma, sesak dada gitu. Kemudian faktor umur juga. Kemudian jenis kelamin. Diagnosisnya keluhannya itu seperti mengi tadi, kemudian batuk kering berulang, sesak nafas, rasa dada tertekan. Gejala yang timbul episodik atau berulang. Timbulnya bila ada faktor pencetusnya seperti iritan, alergen, infeksi, atau kena aktivitas. Adanya riwayat alergi pada pasien atau keluarganya. Kemudian gambaran klinisnya. Gambaran klinisnya ada sesak dada yang bermakna, batuk ya, terutama pada malam hari gitu, pernapasan yang dangkal, nafasnya sangat pendek, kemudian cepat gitu. Terus mengi yang dapat terdengar pada auskultasi paru. Auskultasi paru ini seperti istilah kedokteran ya. Dokter itu kayak mendengar suara dari dalam paru itu. Peningkatan usaha bernafas ditandai dengan depgan retraksi dada disertai pemburukan kondisi. Terus kemudian kecemasan yang berhubungan dengan ketidakmampuan mendapat udara yang cukup, udara yang terpangkap karena obstruksi aliran udara gitu. Kemudian ada serangan asmatik. Kalau individu biasanya asimptomatik. Patogenesis asma ini belum diketahui. Jadi penelitian menunjukkan bahwa inflamasi dan respon saluran nafas yang berlebihan adalah dasar dari gejala asma. Saat ini asma dianggap sebagai penyakit inflamasi saluran nafas. Jadi pada asma, otot polos yang mengelilingi bronkus hiperresponsif dan para pencetus dan perubahan inflamasi yang mendasarinya terjadi pada jalan nafas. Kemudian pengobatan asma. Berdasarkan jenis pengobatannya, obat asma dibagi menjadi 3, yaitu obat pereda, obat pencegah, dan kontrol. Obat pereda, jenis obat pereda antara lain adalah salbutamol, terbutalin, bambuterol, fenoterol, dan formoterol. Ini jenisnya juga bermacam-macam, ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk sirup, ada yang bentuk nebu, ada yang bentuk inhaler gitu. Terus juga ada yang berbentuk sirup
obat asma dicampur dengan obat batuk gitu dalam satu obat. Jadi ini dikenal sebagai bronkodilator yang bekerja membuka saluran udara sehingga membuat pernafasan menjadi lega. Secara umum obat pereda ini harus digunakan hanya saat terjadi serangan asma saja. Jika jika dia meminum obat ini lebih dari 3 sampai 4 kali seminggu, maka harus dikonsultasikan ke dokter karena itu menunjukkan bahwa asmanya tidak terkontrol dan perlu diagnosis lebih lanjut oleh dokter. Kemudian obat pencegahnya membuat saluran udara kurang sensitif terhadap pemicu dan mengurangi pembekakan dan peradangan saluran udara sehingga penurunan insiden dan keparahan serangan asma. Jenis utama obat pencegah asma itu jenisnya kortikosteroid seperti beclomethasone, budesonide, dan fluticasone. Obat-obatan ini tidak digunakan untuk mengurangi serangan asma akut. Pasien asma dianjurkan mengambilnya setiap hari dengan inhaler. Obat-obatan ini tidak dapat menyembuhkan asma sehingga gejala asma dapat kembali timbul dalam beberapa hari atau minggu setelah penghentian obat. Kemudian obat pengkontrol. Contoh obat pengkontrol adalah salmeterol dan eformoterol. Obat-obatan ini dapat menjaga saluran udara terbuka sampai 12 jam setelah pengambilannya. Obat pengontrol tidak mengobati peradangan sehingga harus digunakan bersamaan dengan obat pencegah. Jadi obat pengkontrol dan obat pencegah ini harus bersamaan gitu. Beberapa produk asma seperti kombinasi pencegah dan pengkontrol gejala, obat-obatan itu diminum setiap hari dan tidak boleh diambil untuk mengelola serangan asma. Jadi dia hanya untuk pencegah dan pengkontrol saja. Selanjutnya adalah pencegahan asma. Yang pertama pastinya berhenti merokok. Merokok ini sekarang udah bisa wanita, bisa pria. Jadi harus diberhentikan merokoknya. Hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, deterjen cucian. Kemudian memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Terus gunakan kasur dan bantal sintetis. Atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Kemudian usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Terus jamur dan tepuk kasur secara rutin. Selanjutnya, gunakan masker bila menyapu lantai. Ya, sekarang harus gunakan masker jika berkendara. Jika sekarang setiap hari harus menggunakan masker. Kemudian bersihkan perabotan rumah dengan kain lembab. Kemudian hindari kipas angin jika tidak ada. Jika harus, maka kipas angin harus dibersihkan rutin. Kemudian patuh terhadap obat-obatan, menggunakan obat pelega atau pengontrol secara teratur sesuai dengan anjuran dokternya. Kemudian memakan gizi yang seimbang, yang cukup dan seimbang. Kemudian olahraga yang teratur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau kita kenal juga dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, dari namanya saja sudah bisa kita bayangkan ya bahwa penyakit ini merupakan penyakit paru-paru yang bersifat kronis, yaitu berlangsung lama yang ditandai dengan adanya obstruksi atau penyumbatan pada saluran nafas. Kita lihat terlebih dahulu dari definisi Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau penyakit paru obstruktif kronis, yang merupakan adalah istilah untuk berbagai penyakit paru-paru yang mempengaruhi pernafasan. Ini merujuk kepada penyakit paru-paru yang bersifat kronis. Kemudian bersifat progresif, yang artinya semakin lama kondisinya akan semakin memburuk dan kebanyakan tidak dapat dipulihkan atau bersifat irreversible atau akan menetap. Penyakit paru-paru yang paling umum yang termasuk dalam istilah ini yaitu emfisema dan bronkitis kronis. Penyakit paru obstruktif kronis merusak saluran pernafasan yang membawa udara ke paru-paru. Dari gambar ini terlihat jelas perbedaan antara saluran pernafasan pada keadaan sehat atau normal dan pada keadaan PPOK. Pada keadaan PPOK ini terjadi inflamasi atau
di sini terjadi pembengkakan, kemudian otot polos di sini menebal dan lumen terlihat menyempit. Selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis ini adalah penyakit pernafasan obstruktif yang sering dijumpai yang disebabkan karena terjadinya peradangan atau inflamasi pada selaput lendir mukosa bronkus. Peradangan ini mengakibatkan permukaan bronkus cenderung menebal sehingga saluran pernafasan cenderung menyempit. Bronkitis ini terbagi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis, di mana bronkitis akut ini dapat sembuh dalam waktu singkat atau biasanya akan pulih dengan sendirinya. Sedangkan bronkitis kronis ini bisa berlangsung lama dalam waktu yang lama dan dapat kambuh kembali. Pada gambar di sini, pada kondisi bronkitis terjadi penyempitan pada lumen dan terdapat mukus pada saluran pernafasan. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara bronkitis akut dan bronkitis kronis, di mana bronkitis akut ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang berlangsung beberapa hari atau minggu. Penyakit ini merupakan penyakit jangka pendek, di mana gejalanya bisa berupa demam ringan, hidung bersin dan beringus, kemudian sakit tenggorokan. Kemudian bronkitis kronis merupakan penyakit jangka panjang yang berlangsung setidaknya 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut, di mana gejalanya seperti sesak atau nyeri dada, kelelahan terus-menerus, dan pembengkakan pada pergelangan kaki. Nah, selanjutnya kita bisa lihat perbedaan antara saluran pernafasan normal atau dalam keadaan sehat dan pada keadaan bronkitis. Pada keadaan bronkitis terjadi inflamasi atau peradangan dan terdapat mukus pada saluran pernafasan. Pada keadaan normal ini, dinding saluran udara dan kantung udara ini berfungsi elastis dan fleksibel secara alami. Saat menghirup nafas menyebabkan setiap kantung ini akan terisi udara, dan pada saat menghembuskan nafas menyebabkan kantung menipis untuk memompa udara ke paru-paru, yang kemudian oksigen ini akan masuk ke darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Sedangkan pada kondisi bronkitis, saluran udara ini menjadi tebal dan meradang serta memproduksi banyak lendir yang bisa menyumbat saluran pernafasan dan membuat sulit untuk bernafas. Selanjutnya yaitu etiologi dari bronkitis akut yang bisa disebabkan oleh infeksi virus, yaitu 90%. Contoh virusnya yaitu adenovirus, influenza virus, parainfluenza virus, rhinovirus, dan lain-lain. Bisa juga disebabkan dari infeksi bakteri, contohnya yaitu Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, dan lain-lain. Kemudian juga disebabkan oleh jamur, sedangkan untuk faktor non-infeksinya bisa disebabkan oleh polusi udara, rokok, dan lain-lain. Kemudian faktor risikonya yaitu yang pertama merokok, yang kedua kekebalan tubuh rendah, yang ketiga usia, yang terakhir faktor lingkungan. Nah, selanjutnya kita lihat gejala dari bronkitis yaitu batuk, kelelahan, rasa sakit atau sesak nafas, kemudian temperatur atau suhu tubuh naik atau meningkat. Kemudian tanda dan gejala bronkitis akut diawali dengan manifestasi infeksi saluran pernafasan atas seperti hidung berair, tidak enak badan, menggigil, pegal-pegal, sakit kepala, dan tenggorokan sakit. Jika ada demam, jarang yang mencapai 39 derajat Celcius dan umumnya akan berakhir dalam waktu 3-5 hari. Tanda utama dari bronkitis akut adalah batuk yang pada awalnya kering dan tidak produktif, namun kemudian berubah menjadi produktif, makin kerap dan berdahak. Batuk umumnya terjadi selama 7-10 hari. Episode bronkitis akut yang berulang dapat mengakibatkan perubahan patologis menjadi bronkitis kronis. Selanjutnya bronkitis kronis. Bronkitis kronis ini adalah salah satu komponen dari penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK.
Deskripsi standar tentang bronkitis kronis adalah batuk berdahak yang terjadi selama sedikitnya 3 bulan dalam setahun untuk 2 tahun berturut-turut. Di sini terlihat antara bronkus pada keadaan normal dan pada keadaan bronkitis atau terjadinya peradangan. Di mana penyebab atau etiologi dari bronkitis kronis ini merupakan faktor utama penyebabnya yaitu merokok. Kemudian bisa juga dari debu atau bau-bauan dan polusi lingkungan atau dari industri bronkitis, cuaca dingin, virus, bakteri, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari bronkitis, di mana jika infeksi meluas ke daerah lain dan mengenai bronkus, maka bronkus akan mengalami peradangan. Karena bronkus mengalami peradangan, maka terjadi hipersekresi lendir dan inflamasi. Karena iritasi ini, kelenjar yang mensekresi lendir dan sel goblet meningkat jumlahnya. Kemudian, fungsi silia menurun dan lebih banyak lendir yang dihasilkan sehingga sputum meningkat, sehingga menyebabkan suara menjadi serak dan terjadi gangguan komunikasi verbal. Selanjutnya, jika memicu reaksi antigen antibodi, maka akan terjadi inflamasi. Inflamasi ini memicu pengeluaran mediator kimia seperti histamin, plasma protease, prostaglandin, leukotrien, produk neutrofil dan limfosit, di mana dia akan menstimulasi penghasil nyeri dan mengirim impuls ke serabut saraf perifer. Kemudian serabut nyeri masuk ke medula spinalis, kemudian impuls listrik ditransmisikan dan mengalami modulasi sepanjang saraf perifer, maka akan terjadi nyeri. Selanjutnya, jika terjadi pembengkakan pada jalan nafas, maka jalan nafas ini akan tersumbat dan terjadi ketidakefektifan kebersihan jalan nafas, sehingga suplai oksigen menurun dan terjadi ketidakefektifan perfusi jaringan, maka akan terjadi iskemi dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian untuk terapi bronkitis terbagi dua, yaitu pertama terapi farmakologi dan yang terakhir yaitu terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi, yang pertama untuk terapi bronkitis yang biasanya patogen penyebabnya yaitu virus, di mana terapi awalnya untuk lini pertama tanpa antibiotik dan untuk lini kedua dikasih amoksisilin, amoksiklav, makrolida. Kemudian untuk bronkitis kronik, di mana patogen penyebabnya yaitu influenza, Moxarella catarrhalis, Salmonella pneumonia, di mana terapi awalnya lini pertama dikasih amoksisilin atau quinolon, lini kedua dikasih quinolon, amoksiklav, azitromisin, cotrimoxazole. Kemudian untuk bronkitis kronik dengan komplikasi, untuk lini pertama dikasih quinolon dan lini kedua dikasih ceftazidime dan cefepime. Untuk kondisi klinik bronkitis kronik dengan infeksi bakteri, lini pertama quinolon oral atau parenteral atau meropenem atau ceftazidime atau cefepime ditambah ciprofloxacin oral. Untuk terapi non-farmakologi yaitu pertama istirahat yang cukup, kemudian banyak minum air putih, hindari paparan alergen, dan gunakan alat pelindung seperti masker. Selanjutnya kita akan membahas tentang emfisema. Emfisema ini merupakan gangguan pengembangan paru-paru yang ditandai oleh pelebaran ruang udara di dalam paru-paru yang disertai destruksi jaringan. Emfisema adalah satu penyakit paru obstruktif kronis, yaitu berlangsung lama yang ditandai dengan pernafasan yang pendek.
Emfisema adalah salah satu bentuk paling umum dari penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Pada gambar di samping terlihat jelas perbedaan antara alveolus pada keadaan normal dan pada keadaan emfisema. Pada keadaan emfisema terdapat mukus di bronkiolus, terjadi perbesaran alveoli. Selanjutnya, emfisema ini merupakan penyakit paru-paru kronis. Kondisi ini disebut obstruktif karena seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Pada keadaan normal, alveoli ini seperti ini, dan pada keadaan emfisema alveolinya rusak. Selanjutnya, klasifikasi emfisema. Klasifikasinya terbagi 3. Yang pertama emfisema sentriolobular, yang ketiga emfisema panlobular, dan yang terakhir emfisema paraseptal. Yang pertama yaitu emfisema sentriolobular. Itu merupakan tipe yang sering muncul dan memperlihatkan kerusakan bronkiolus, biasanya pada daerah paru-paru bagian atas. Kemudian yang kedua yaitu emfisema panlobular, yaitu merusak ruang udara pada seluruh sinus dan umumnya juga merusak paru-paru bagian bawah. Tipe ini sering disebut sentriasinar emfisema, seringkali timbul pada perokok. Dan yang terakhir emfisema paraseptal, yaitu merusak alveoli lobus bagian bawah yang mengakibatkan isolasi bleps atau udara dalam alveoli sepanjang perifer paru-paru. Selanjutnya yaitu etiologi emfisema, yaitu penyebab dari emfisema. Sebagian besar penyebab dari emfisema yaitu rokok. Yang kedua yaitu polusi, yang ketiga infeksi, dan yang terakhir obstruksi jalan nafas, yaitu atau hambatan jalan nafas. Patofisiologi emfisema di mana kerja napas meningkat dikarenakan terjadinya kekurangan fungsi jaringan paru-paru untuk melakukan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Emfisema juga menyebabkan destruksi kapiler paru-paru. Selanjutnya terjadi penurunan perfusi O2 dan penurunan ventilasi. Emfisema masih dianggap normal jika sesuai dengan usia, tetapi jika hal ini timbul pada pasien yang berusia muda, biasanya berhubungan dengan bronkitis kronis dan merokok. Emfisema ini terjadi karena adanya kerusakan pada kantung udara pada paru-paru, sehingga paru-paru tidak dapat menyaring udara dengan baik. Sifatnya irreversibel, yaitu tidak dapat kembali lagi atau dia permanen. Di sini terlihat antara alveoli normal sama yang emfisema, di mana pada emfisema alveolinya rusak. Rokok atau polusi udara misalnya dapat menyebabkan alveolus membengkak dan tidak elastis lagi. Keadaan ini akan berkembang sehingga alveolus berubah bentuk dan fungsinya. Pada dinding alveolusnya akan terjadi penebalan dan tumbuh jaringan ikat. Keadaan ini akan menyebabkan udara menjadi sulit untuk lewat, sehingga darah kekurangan oksigen dan karbon dioksida menumpuk. Oleh karena itu, penderita harus berjuang untuk bernapas. Umumnya mereka yang menderita ini seringkali harus dibantu dengan tabung oksigen. Untuk komplikasi emfisema ini, yang pertama sering mengalami infeksi ulang pada saluran pernafasan, yang kedua daya tahan tubuh kurang sempurna, yang ketiga proses peradangan yang kronis di saluran napas, yang keempat tingkat kerusakan paru makin parah, pneumonia, atelektasis, dan meningkatkan resiko gagal nafas pada pasien.
Prognosis emfisema yang pertama yaitu sesak ringan 5 tahun kemudian akan terlihat ada perbaikan. Yang kedua, sesak sedang 5 tahun kemudian 42% penderita akan sesak lebih berat dan meninggal. Selanjutnya pengobatan emfisema. Pengobatannya yang pertama yaitu melalui operasi. Untuk emfisema berat, maka pengobatan mungkin dilakukan dengan cara mengangkat paru-paru yang rusak. Tujuan ini agar jaringan yang masih bagus bisa bekerja kembali lebih efektif. Yang kedua yaitu obat untuk menurunkan gejalanya. Salah satu contoh obatnya yaitu terbutalin. Untuk menurunkan radang agar gejala lebih ringan, maka diberikan obat kortikosteroid. Yang terakhir yaitu terapi pendukung. Pasien akan diberikan terapi rehabilitasi paru, gizi ataupun memberikan tambahan oksigen. Pencegahan emfisema dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu berhenti merokok, yang kedua hindari hal-hal yang membuat iritasi pada pernapasan seperti asap knalpot dan lain sebagainya. Yang ketiga berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang keempat menghindari diri dari udara yang dingin karena mampu menghambat pernapasan. Dan selanjutnya makanlah makanan yang mengandung banyak nutrisi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.